Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ivan Najma Syifa dari Prodi Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan nomor NIM 202105100056 akan menjelaskan tentang ciri-ciri berpikir secara kefilsafatan menurut Ali Mudhafir. Sebelum saya menjelaskan tentang ciri-ciri berpikir secara kefilsafatan menurut Ali Mudhafir, saya akan menjelaskan biografi singkat beliau. Ali Mudhafir dilahirkan di Kota Pati, Jawa Tengah pada 1948. Beliau bersekolah di sekolah rakyat dan diselesaikan di kota kelahiran, lalu SLTP dilanjutkan di Kudus dan SLTA di Surakarta. Pada tahun 1967 sampai 1972, beliau melanjutkan kuliah di IKIP Yogyakarta dan memperoleh gelar sarjana pendidikan jurusan pendidikan sosial. Di samping itu, pada 1968 sampai 1973, beliau berkuliah di Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada dan memperoleh gelar sarjana filsafat. Ali Mudhafir tercatat sebagai alumnus pertama Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada yang lulus pada tahun 1973. Studi S2 dan S3 beliau ditempuh di alma maternya. Sejak tahun 1975 sampai 2013, beliau menjadi tenaga pengajar di Fakultas Filsafat untuk program studi S1. Beliau memegang mata kuliah asas-asas filsafat dan metaetika. Pada program studi S2 dan S3, mata kuliah yang diampu adalah etika dan filsafat nilai. Pernah memberi kuliah di Akademi Pemerintahan Dalam Negeri atau APDN Semarang, lalu Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, dan di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada 1983, beliau mengikuti Innotech Training Program di Quezon City, Manila, Filipina. Karya-karya yang telah dihasilkan oleh beliau yaitu Suatu Konsepsi ke Arah Penertiban Bidang Filsafat tahun 1979, Kamus Teori dan Aliran dalam Filsafat dan Teologi tahun 1996, lalu ada Filsafat Ilmu tahun 1996, Kamus Filsuf Barat tahun 2001, Kamus Etika 2009, dan Asas Berfilsafat tahun 2010. Ciri-ciri berpikir secara kefilsafatan menurut Ali Mudhafir yang pertama yaitu dicirikan secara radikal. Radikal berasal dari bahasa Yunani, radix yang artinya akar. Berpikir secara radikal adalah berpikir sampai ke akar-akarnya atau berpikir sampai pada hakikat esensi atau sampai ke substansi yang dipikirkan. Manusia yang berfilsafat dengan akalnya berusaha untuk menangkap pengetahuan hakiki, yaitu pengetahuan yang mendasari segala pengetahuan indrawi. Yang kedua, yaitu berpikir secara kefilsafatan dicirikan secara universal atau umum. Berpikir secara universal adalah berpikir tentang hal-hal serta proses-proses yang bersifat umum, dalam arti tidak memikirkan hal-hal yang parsial. Filsafat bersangkutan dengan pengalaman umum dari umat manusia. Dengan jalan penelusuran yang radikal itu, filsafat berusaha sampai pada berbagai kesimpulan yang universal atau umum. Lalu yang ketiga ada berpikir secara kefilsafatan dicirikan secara konseptual. Konsep di sini adalah hasil generalisasi dari pengalaman tentang hal-hal serta proses-proses individual. Dengan ciri yang konseptual ini, berpikir secara kefilsafatan melampaui batas pengalaman hidup sehari-hari. Selanjutnya, ada berpikir secara kefilsafatan yang dicirikan secara koheren dan
Konsisten, koheren artinya sesuai dengan kaidah-kaidah berpikir atau logis. Konsisten artinya tidak mengandung kontradiksi. Selanjutnya ada berpikir secara kefilsafatan yang dicirikan secara sistematik. Sistematik berasal dari kata sistem. Sistem di sini adalah kebulatan dari sejumlah unsur yang saling berhubungan menurut tata pengaturan untuk mencapai sesuatu maksud atau menunaikan sesuatu peranan tertentu. Dalam mengemukakan jawaban terhadap sesuatu masalah, pendapat-pendapat yang merupakan uraian kefilsafatan harus saling berhubungan secara teratur dan terkandung adanya maksud atau tujuan tertentu. Lalu ada berpikir secara kefilsafatan yang dicirikan secara komprehensif. Komprehensif adalah mencakup secara menyeluruh. Berpikir secara kefilsafatan. Berpikir secara kefilsafatan berusaha untuk menjelaskan alam semesta secara keseluruhan. Selanjutnya, berpikir secara kefilsafatan dicirikan secara bebas. Sampai batas-batas yang luas, maka setiap filsafat boleh dikatakan merupakan suatu hasil dari pemikiran yang bebas. Bebas dari segala prasangka sosial, historis, kultural, ataupun religius. Berpikir secara kefilsafatan dicirikan dengan pemikiran yang bertanggung jawab. Seseorang yang berfilsafat adalah orang yang berpikir sambil bertanggung jawab. Pertanggungjawaban yang pertama adalah terhadap hati nuraninya sendiri. Di sini tampaklah hubungan antara kebebasan berpikir dalam filsafat dan etika yang melandasinya. Fase berikutnya adalah cara bagaimana merumuskan berbagai pemikirannya agar dapat dikomunikasikan pada orang lain.